Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel GK Cinema. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film India dan film ini berjudul Jaane Jaan. Film ini berbahasa Hindi yang dirilis pada September 2023 kemarin. Film ini merupakan adaptasi dari novel Jepang di tahun 2005 dengan judul Suspect X. Film ini menceritakan tentang seorang ahli matematika yang membantu menutupi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar di sebuah desa indah bernama Kalimpong di perbukitan negara bagian Benggala Barat, India. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu tunggal bernama Maya yang tinggal di sebuah rumah bersama putrinya yang bernama Tara. Maya memiliki tetangga seorang guru matematika yang bernama Naren. Naren adalah ahli matematika yang jenius, dan karena kecintaannya kepada matematika, ia lebih memilih menghabiskan masa mudanya dengan berfokus memecahkan soal-soal matematika. Dia memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap soal matematika, bahkan ada sebuah soal yang bertahun-tahun belum dia temukan jawabannya. Hingga suatu hari Naren merasa frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya dikarenakan soal matematika yang akhirnya ia pecahkan setelah 10 tahun lamanya. Ternyata 2 hari sebelumnya sudah terlebih dahulu dipecahkan oleh orang lain. Akan tetapi semua itu berubah ketika Maya yang baru pindah mengetuk pintu rumahnya untuk meminta bantuan. Ketika melihat Maya, Naren pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan mulai saat itulah Naren selalu mengawasi dan memperhatikan Maya secara diam-diam. Naren menyukai Maya tetapi tidak pernah berani mengungkapkan dan mendekati Maya, bahkan selama bertahun-tahun mereka bertetangga, mereka tidak pernah mengobrol dan hanya saling bertukar sapa saja. Maya bekerja di restoran cepat saji dan Naren setiap hari datang ke sana untuk melihat Maya. Good morning, teacher. Dengan alasan membeli makanan, tetapi semua orang di restoran mengetahui kalau Naren datang ke restoran karena menyukai Maya. Hingga suatu hari saat di restoran, Naren melihat ketakutan pada Maya saat Maya melihat tamu yang tidak diharapkan datang ke sana. Dan tamu tersebut adalah seorang pria bernama Ajit. Dan ternyata Ajit adalah suami Maya yang Maya tinggalkan 14 tahun lalu ketika sedang mengandung Tara. Saat melihat wajah Ajit, Maya pun mengatakan kalau dia tidak ingin lagi berurusan dengannya. Tetapi Ajit yang sudah 14 tahun ini mencari keberadaan Maya, dia pun mengatakan kalau dia hanya ingin berbicara dengan Maya. Di tempat lain atau di kota Mumbai, seorang inspektur polisi bernama Karan mendapat perintah dari atasannya untuk mencari keberadaan mantan polisi yaitu Ajit. Karena Ajit bekerja sama dengan para pelaku kasus pencucian uang, dan Ajit telah mengelola uang gelap tersebut. Karen pun langsung melakukan pencarian, hingga ia akhirnya mendapatkan lokasi Ajit sekarang, yaitu di desa Kalimpong, negara bagian Benggala Barat, India. Sementara Maya setelah selesai bekerja, ia pun berbicara dengan Ajit di tempat lainnya. Ajit mengatakan kalau ia sudah berhenti dari kepolisian dan bisnis gelapnya. Ternyata alasan Maya meninggalkan Ajit karena setelah mereka menikah, Ajit justru menjualnya dan menjadikannya sebagai penari stripis demi uang dan bisnis. Dan sekarang Ajit ingin kembali hidup bersama Maya dan juga putri mereka. Mendengar hal itu, Maya pun terkejut dan takut dan bertanya dari mana Ajit mengetahui keberadaan Tara. Akan tetapi malam harinya Ajit mendatangi rumah Maya. Karena Ajit sudah menemukan rumahnya, Maya pun terpaksa membuka pintu dan membiarkan Ajit masuk. Ajit pun kembali melihat putrinya, tetapi Maya menyuruh Tara untuk masuk ke kamar. Maya kemudian mengambil uang dan memberikan semuanya uangnya kepada Ajit. Lalu ia pun meminta Ajit untuk pergi dan jangan pernah lagi mengganggu kehidupan mereka.
Tetapi maksud kedatangan Ajit ke sana karena ia ingin menjadikan Tara seperti Maya dulu, yaitu penari stripis. Dan hal itu membuat Maya marah lalu mengusir Ajit pergi. Tetapi kemudian Ajit justru mencekik leher Maya dan mengancamnya. Namun tiba-tiba Tara memukul kepala Ajit dari belakang dengan besi pemanas air, dan Tara pun mengatakan kalau ia bukanlah putri Ajit. मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ. Karena kepalanya berdarah, Ajit pun marah dan memukul Tara sampai terpental. Melihat putrinya dipukul, Maya pun langsung menarik Ajit hingga jatuh. Karena terbawa oleh amarah, tanpa disadari Maya pun telah membunuh Ajit. Melihat Ajit yang sudah mati, Maya pun menjadi panik, dan Maya mencoba untuk membuang jasad Ajit keluar. Tetapi saat Maya membuka pintu untuk memeriksa keadaan, ia pun terkejut karena melihat Naren yang baru pulang. Melihat Maya yang terkejut, Naren pun meminta maaf, namun Maya mengatakan kalau ia takut karena ada kecoa yang masuk ke dalam rumah. Dan Maya bilang telah membunuhnya, lalu Maya pun kembali masuk ke dalam rumah. Maya yang sudah bingung dengan situasinya, ia pun mengatakan kepada Tara kalau dia akan mengakui pembunuhan ini kepada polisi. Lalu tiba-tiba Naren mengetuk pintu yang membuat mereka panik, dan tiba-tiba bertanya apa yang akan Maya lakukan karena tidak mudah menyembunyikan jasad. Kemudian Maya membiarkan Naren masuk. Maya yang bingung bertanya bagaimana Naren bisa mengetahui. Naren yang merupakan seorang ahli matematika menjelaskan memakai rumus-rumus yang dia pahami. Naren pun menceritakannya. Pada awalnya dia melihat wajah ketakutan yang sama pada saat Maya berada di restoran tadi pagi. Dan juga saat Maya mengatakan kalau ia baru selesai membunuh kecoa. Dan saat Maya mengatakan itu, Naren pun sadar kalau kecoa yang dimaksud Maya pasti pria asing yang datang ke restoran. Lalu kondisi Maya yang panik ketakutan ditambah ia melihat puntung rokok di depan pintu dan juga sepatu boot yang tertutup karpet saat Maya hendak kembali masuk ke dalam. Maya pun bertanya apakah dia harus mengakui pembunuhan ini, tetapi Tara keluar dari kamar dan meminta Maya untuk tidak melakukannya. Naren pun mengatakan jika melapor polisi, Tara pasti juga akan ditahan karena polisi pasti menemukan dua tersangka yang melakukan pembunuhan ini. Pertama adalah pelaku yang mencekik karena ada bekas cekikan tali di leher, dan kedua adalah pelaku yang menahan tangan korban ketika korban hendak melawan karena ada bekas cakaran di tangannya. Naren menjelaskan kalau pria biasa sepertinya saja bisa mengungkap ini dengan mudah, maka polisi akan lebih cepat mengungkap kebohongan Maya. Tara memohon kepada ibunya agar membiarkan Naren membantu mereka. Naren lalu mengangkat jasad Ajit, kemudian ia menyuruh Tara untuk membersihkan rumah ini, termasuk puntung rokok di depan pintu. Kemudian Naren dan Maya membawa jasad Ajit ke rumahnya. Bersama Maya, Naren kemudian memeriksa dan bertanya dengan apa Maya mencekiknya, dan Maya mengatakan kabel pemanas air. Di pakaian Ajit, Naren menemukan kunci hotel dan kertas laporan di mana masih ada sisa 1 hari Ajit menginap. Lalu dia melihat identitas Ajit, di mana Ajit adalah seorang asisten inspektur. Naren pun mengatakan kalau kemungkinan besar polisi pasti akan datang mencarinya. Naren lalu membuat pola rumus matematika yang membuat Maya bingung. Tiba-tiba seperti mendapat ide. Kemudian ia melepaskan pakaian Ajit, lalu sebelum Maya pergi, Naren mengatakan kalau mereka harus mengumpulkan beberapa bukti untuk Maya dan Tara yang bisa mendukung pernyataan mereka nanti jika polisi berhasil menemukan jasad Ajit. Karan pun tiba di desa Kalimpong dan melapor kepada polisi setempat. Karan pun diizinkan untuk melakukan pencarian kepada Ajit dengan dibantu polisi lokal bernama Sundar. Esoknya Karan pun mendatangi lokasi panggilan terakhir dari Ajit, di mana lokasi tersebut dekat dengan restoran Maya. Mereka pun lalu mampir ke restoran untuk memesan kopi.
lalu menunjukkan foto Ajit kepada Maya dan bertanya apakah Maya pernah melihatnya. Namun Maya dengan tenang mengatakan kalau ia tidak pernah melihatnya. Di waktu yang sama Naren pun datang ke sana seperti biasanya. Saat Karan melihat Naren, ia justru langsung menyapanya. Ternyata Karan mengenal Naren karena mereka dulu teman kuliah. Bro, what are the chances? Naren yang terkejut bertanya apa yang sedang dilakukan Karan di sini. Dan Karan mengatakan kalau ia sedang mencari seseorang. Tetapi tiba-tiba Karan mendapat telepon yang membuatnya harus pergi dari sana. Saat Naren pergi, Maya menyusul karena ia takut. Sebab polisi sudah mulai mencari Ajit. Namun Naren meminta Maya untuk tetap tenang dan mengikuti semua arahannya, terutama mereka tidak boleh terlihat berbicara di depan umum. Sementara Karan berhasil menemukan hotel tempat Ajit menginap, dan ia pun langsung pergi memeriksa kamarnya. Dan petugas hotel pun bertanya di mana Ajit berada karena tagihan hotelnya belum dibayar. Dan dari petugas hotel, Karen mendapat informasi jika Ajit pernah bertanya tentang sekolah di sekitar daerah ini. Karan dan Sundar pun langsung pergi ke sekolah untuk mencari petunjuk tentang Ajit. Dan di sana ia justru melihat Maya. Karan merasa kalau Maya pasti mengenal Ajit karena lokasi panggilan terakhir Ajit berada di dekat restoran Maya dan Ajit mencari sekolah tempat putri Maya belajar. Karan mulai mengikuti Maya dan meminta polisi Mumbai mencari tahu apakah Ajit pernah menikah dan memiliki putri yang bernama Tara dari ibu yang bernama Maya. माँ का नाम है माया डिसूजा. Di sana ternyata Naren melihat Karan yang sedang mengikuti Maya dari jendela rumahnya. Pada malam harinya Naren pun keluar dari rumah dan menelepon ke rumah Maya dari telepon umum. Halo. Dia memberitahukan kalau Karan hari ini mengikuti Maya ke rumah. Jika mereka tahu kalau Maya adalah istri Ajit, maka Maya akan menjadi satu-satunya tersangka di Kalimpong jika jasad Ajit berhasil ditemukan nanti. Naren meminta Maya untuk tetap mengikuti arahannya, dan jika nanti mereka polisi datang, jawab saja yang ditanyakan atau diam dan jangan memberikan informasi, dan yang terpenting berpura-pura Ajit masih tetap hidup. Tetapi esoknya polisi dan Karen menemukan jasad yang hangus terbakar dan tidak bisa diidentifikasi. Namun mereka menemukan kartu identitas milik Ajit dan juga jas milik Ajit yang masih ada bekas darah dan belum sepenuhnya terbakar. Karan mengirim darah tersebut untuk dilakukan tes DNA dan membandingkannya dengan rambut yang mereka temukan di sisir kamar hotel Ajit. Setelah dilakukan otopsi, dokter memastikan jika korbannya adalah seorang pria. Jari-jarinya hangus terbakar, sementara wajahnya dihantam menggunakan benda keras dan ada luka di bagian belakang kepala. Siapapun pelakunya, dokter sangat yakin kalau pelaku tidak ingin korban dikenali. Tetapi dari hasil tes DNA, jika sampel darah dan rambut 100% cocok, yang memastikan kalau ini adalah jasad Ajit. Dokter menambahkan jika waktu kematiannya pada tanggal 10 sekitar pukul 7 malam. Di waktu yang sama, Karan mendapat informasi jika Maya pernah menikah dengan Ajit 14 tahun lalu. Karan dan Sundar pun langsung pergi ke rumah Maya, namun Maya dengan tenang berbicara dengan Karan. Boleh? Karan kembali bertanya apakah Maya mengenali Ajit, dan kali ini Maya mengatakan iya karena Ajit adalah suaminya. Dan alasan ia mengatakan tidak mengenal Ajit saat di restoran karena ia tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Karan pun kembali bertanya kapan terakhir mereka bertemu, dan Maya mengatakan beberapa hari yang lalu. Ketika Karan memberitahukan kalau mereka menemukan jasad Ajit pagi tadi, Maya pun berpura-pura terkejut dan simpati. Ajit? Lalu Karan meminta Maya untuk ikut mereka ke kantor polisi guna mengidentifikasi barang-barang milik Ajit. Tetapi di sana Maya tidak mengenali barang-barang Ajit. Ia justru ditanya soal hubungannya dengan Ajit dan alasan mengapa Ajit menemuinya.
Maya lalu menjelaskan hubungannya dengan Ajit, di mana setelah mereka menikah, Ajit menjualnya dan menjadikannya seorang penari stripis, dan alasan Ajit menemuinya hanya untuk meminta uang saja. Setelah mendengarkan itu, Karan pun mulai bertanya di mana Maya pada tanggal 10 kemarin. Merasa dijadikan tersangka, Maya lalu membawa Karan dan Sundar kembali ke rumahnya, lalu menunjukkan jadwal kegiatannya dalam sebulan yang selalu ia tulis di dalam buku catatan. Di mana pada tanggal 10 ia dan putrinya pergi menonton ke bioskop sekitar pukul 6 sore. Setelah selesai menonton, mereka pun pergi makan malam, lalu pergi untuk karaoke dan tiba di rumah sekitar pukul 11 malam. Namun saat pergi dari sana, Karan merasa ada yang tidak cocok dengan cerita Maya dan terlihat sudah direncanakan sebelumnya. Saat Naren pulang, Maya pun keluar dan memberitahu kalau polisi sudah menemukan jasad Ajit. Naren pun sudah mengetahui itu dan Naren mengatakan kalau ia akan mengurusnya. Mendengar itu, Maya pun memeluk Naren dan mengucapkan terima kasih. Sementara Naren yang terlihat sangat bahagia mendapatkan pelukan dari Maya. Thank you, teacher. Keesokan harinya, Sundar menunjukkan bukti kalau pernyataan Maya benar, yaitu tiket bioskop pada tanggal 10 yang masih tersimpan di kantong celana kotor Maya. Tetapi Karen masih belum yakin dengan itu, dan ia masih mencurigai Maya sebagai pelakunya. Esoknya, dokter otopsi memanggil Karen dan Sundar dan menunjukkan hasil otopsi lain di mana korban lebih dulu dicekik sebelum dibakar karena ada bekas luka di lehernya yang disebabkan oleh kawat besi. Sebuah kawat seperti kabel pemanas air, di mana semua rumah di Kalimpong memiliki itu. Dan juga dokter menduga jika luka di bagian kepala juga disebabkan oleh batang besi pemanas air yang sama. Setelah itu, Karan mendatangi Maya di kafe. Karan mengajak Maya untuk pergi ke tempat karaoke dengan alasan ia ingin meminta maaf karena telah berlaku tidak sopan kepada Maya selama ini. Maya pun menerima ajakannya pada malam harinya. Sorry. Saat Karan menjemput Maya, Naren melihat itu, dan saat mereka pergi, Naren pun terlihat sangat kesal. Ternyata itu hanyalah jebakan karena ketika mereka di tempat karaoke, Karan bertanya kepada petugas di sana apakah Maya datang pada tanggal 10 di tempat ini, tetapi petugas tersebut mengatakan tidak mengetahuinya. Lalu ketika Maya pulang, ia pun baru tersadar kalau Karan menjebaknya. Saat Tara mengatakan kalau polisi bernama Sundar tadi datang dan mengambil pemanas air. वही जिससे Lalu di waktu yang sama Naren menelpon setelah mengetahui polisi datang ke sana. Naren hanya bertanya mengapa Maya pergi dengan Karan. Ia pun mengatakan kalau itu adalah rencana mereka untuk mengambil pemanas air dari rumah Maya. Akan tetapi setelah dilakukan uji lab dan pemeriksaan, alat pemanas air yang mereka ambil dari rumah Maya ternyata tidak cocok dengan alat pemanas yang dipakai membunuh Ajit. Karena sudah tidak ada bukti, Karan menutup kasus ini di Kalimpong dan akan melanjutkannya di Mumbai. Setelah itu Karan kembali mendatangi Maya di restoran dan kembali meminta maaf. Dan kini ia akan kembali ke Mumbai. Tetapi di sana Karan justru mengetahui dari pegawai restoran kalau Naren teman Karan setiap hari datang ke sini karena ia menyukai Maya. Mendengar hal itu, Karan pun terkejut karena sebelumnya Naren mengatakan padanya jika ia hanya kadang-kadang datang ke restoran tersebut. Karen lalu mendatangi sekolah Naren dan memeriksa jadwal Naren, dan ternyata pada tanggal 10 Naren cuti mengajar. Dan petugas sekolah mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya Naren cuti setelah bertahun-tahun mengajar di sini. Pada malam harinya Karan pun menemui Naren. Karan bertanya di manakah dia pada tanggal 10 kemarin. Naren mengatakan kalau pada tanggal 10 ia seharian di rumah karena sakit. Karan lalu kembali bertanya mengapa Naren berbohong dan mengatakan jarang pergi ke restoran Maya.
प्रेमा बता रही थी कि तू सिर्फ उसके लिए जाता टिफिन यार सुन यार ऐसी Maya mengajaknya berbicara dan juga kembali memberitahukan kalau polisi mendatangi restoran dan mulai menanyakan soal Naren. Karena pegawai di sana mengatakan kalau Naren sering datang ke restoran sebab Naren menyukai dirinya, tetapi Maya mengatakan berkali-kali kepada mereka kalau ia dan Naren tidak memiliki hubungan apapun. Mendengar itu, Naren hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Naren lalu menjalankan rencananya dengan membuat kata-kata pujian untuk Maya. Keesokan paginya, ia pun memasukkan surat dengan kata-kata pujian tersebut ke dalam rumah Maya. Lalu Naren pergi ke kantor polisi dan membuat pengakuan kalau dialah yang membunuh Ajit, tetapi atas permintaan Maya. ऐसा मैंने माया डिसूजा के कहने पे किया है। Dan itu membuat Karan dan Sundar bingung, namun itu sebenarnya rencana Naren untuk menjauhkan Maya dari kecurigaan polisi. Setelah mendengar pengakuan Naren, Karan pun langsung membawa Maya ke kantor dengan surat perintah. Sebelumnya Naren mengatakan kalau pada tanggal 10 ia melihat pria asing berkeliaran di depan flat mereka. Dan saat ia tahu kalau itu adalah Ajit, suami Maya, ia pun langsung membunuh Ajit karena sebelumnya Maya memberitahukannya kalau ia tidak ingin lagi berhubungan dengan Ajit. Setelah membunuh, Naren menghancurkan wajah Ajit agar tidak dikenali. Kemudian ia membakar sidik jari, lalu membakar seluruh tubuhnya. Kemudian ia membakar pakaian Ajit. Tetapi karena apinya membesar dan ia takut orang akan datang ke sana, ia pun lalu pergi meninggalkannya. Naren memberitahukan kalau ia mendengarkan semua pembicaraan Maya lewat dinding rumahnya, walaupun Maya tidak pernah memintanya secara langsung. Saat Maya sedang berbicara dengan Tara di rumahnya, Naren mendengar bahwa Maya ingin Ajit mati, dan Naren menganggap itu sebagai sebuah perintah untuk dirinya. Namun semua pengakuan Naren dibantah oleh Maya. मुझे पता भी नहीं, मैं उसे सब कुछ बताती हूँ। Maya mengatakan jika ia tahu kalau Naren memang menyukainya, bahkan ia sering mendapat telepon aneh pada malam hari dari Naren, dan juga surat cinta darinya, tetapi ia tidak tahu kalau Naren akan senekat ini. Dan satu-satunya alasan mengapa Naren mengakui pembunuhan ini karena Maya telah mengkhianatinya saat pergi dengan Karan ke tempat karaoke. Ia mengatakan kalau saja ia tahu Maya akan mengkhianatinya, maka ia tidak akan mau membantu Maya. Setelah mendapatkan semua bukti, Karan pun memberitahukan atasannya lewat video call, di mana Naren yang terobsesi dengan Maya telah membunuh Ajit, dan semua bukti yang didapat juga memang memberatkannya. Sementara Maya semua alibinya kuat, karena ada saksi untuk semua tempat dan waktu yang ia beritahu. Setelah mengetahui itu, atasan Karan pun memerintahkan agar Karan segera menyiapkan lembar dakwaan untuk Naren. Sebelum pergi, ia pun meminta izin kepada Karan untuk berbicara dengan Naren, पूछना है कि क्यों किया उसने ये सब। untuk menanyakan mengapa ia melakukan semua ini, dan Karan pun mengizinkannya. Saat bertemu dengan Naren, Maya pun bertanya mengapa Naren melakukan semua ini dan menanggung kesalahannya. क्यों कर रहे हैं? मैंने कब? Tapi Naren justru berterima kasih karena Maya telah menyelamatkannya dahulu saat ia ingin mengakhiri hidupnya karena kecewa dengan cinta pertamanya, yaitu matematika. Namun Naren melarang Maya untuk datang menjenguknya dan justru meminta Maya untuk menjaga dirinya dan Tara. Ternyata semua ini telah direncanakan Naren dari awal saat ia membuang jasad Ajit. Sebenarnya Maya membunuh Ajit pada tanggal 9, tetapi untuk membuat Maya memiliki semua alibi, Naren melakukan pembunuhan lain pada tanggal 10, di mana ia mencari pengemis yang memiliki perawakan seperti Ajit. Kemudian Naren memberikannya uang dan mengajaknya ke hotel tempat Ajit menginap. Di sanalah ia mengumpulkan semua yang bisa menjadi sampel DNA termasuk rambut. Setelah itu Naren memberikannya pakaian. Lalu pada malam harinya Naren membawanya ke sebuah tempat, kemudian membunuhnya dengan cara yang sama dengan Ajit.
हीटर के बाहर से। Setelah itu ia menghancurkan wajah korban agar tidak dikenali dan membakarnya. Naren sebenarnya menjaga membiarkan pakaian yang ada bekas darah korban tidak terbakar ना हो लेकिन कपड़े पूरे नहीं जलाए agar ketika dicocokkan dengan rambut korban di hotel, maka Sama dan dokter otopsi akan menganggap jika mayat yang mereka temukan adalah mayat Ajit. Sementara jasad Ajit hanya Naren yang tahu di mana ia membuangnya. Naren melakukan semua ini sebenarnya untuk mempertanggungjawabkan pembunuhan yang ia lakukan dan demi melindungi wanita yang telah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan film ini pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Jane Jan, di mana sampai akhir film Naren berhasil menutupi pembunuhan yang dilakukan oleh Maya. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya.